Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Setelah Putri pergi, ekspresi Lily langsung menjadi serius. Randy, bisakah aku bicara denganmu dengan serius? Randy melirik Lily dari kaca spion, mengangguk dengan sopan. Baik, bicaralah. Lily menoleh dan melihat keluar. Melihat bahwa Putri telah memasuki toko swalayan, dia berkata, Putri adalah gadis yang baik, tolong hargai dia dengan baik dan jangan buat dia terluka lagi. Randy mengangguk, aku tahu. Lily berkata dengan ekspresi tegas, Randy, aku tidak tahu mengapa kamu berpura-pura menjadi orang lain dan pergi dengan Putri. Aku juga tidak ingin membahas masalah ini. Selama kamu memperlakukan Putri dengan baik, aku akan mengubur masalah dalam-dalam dan pasti tidak akan menyebutkan satu kata pun padanya. Randy berbalik dan memandang Lily, dan berkata dengan tulus, terima kasih. Lily menarik napas dalam-dalam dan berkata, dulu, Putri adalah gadis yang sangat bodoh. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berubah begitu banyak sehingga tidak ada orang lain yang bisa memasuki hatinya. Jadi tolong jangan sakiti dia. Lily masih memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada Randy, tetapi pada akhirnya dia berhenti sendiri. Karena dia merasa bahwa Randy tahu segalanya tentang Putri, dan bahwa meskipun dia tampak sangat sopan kepada orang lain, dia tampaknya tidak dapat didekati dan membuat orang menjauh. Setelah mengantar Lily pulang, Putri akhirnya menghela nafas lega. Jika dia membiarkan gadis itu berada di sini lebih lama, dia mungkin akan berbicara segala macam omong kosong. Randy dan Putri pulang, dan dalam perjalanan, mereka tidak berbicara sama sekali. Putri ingin berbicara dengannya beberapa kali, tetapi melihat ekspresi dinginnya, dia menelan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Randy adalah pria dengan sifat dominan emosi. Terkadang, dia begitu lembut hingga bisa meluluhkan hati seseorang. Kadang-kadang sedingin es batu, 2 kaki darinya hampir cukup untuk membekukan seseorang. Setelah menghabiskan lebih dari setengah jam untuk kembali ke rumah dan masuk ke ruangan, Randy mengubah sikap menyendiri dan dingin dari sebelumnya dan dengan memutar tubuhnya, menekan Putri ke dinding. Ah! Putri berteriak ketakutan. Dalam kepanikannya, dia menantikan apa yang akan dia lakukan. Namun, Randy hanya menatapnya dengan tenang, menatapnya lama, lalu berkata, Putri, kamu ingin berhubungan? Aku tidak mau. Jangan dengarkan omong kosong gadis itu Lily. Putri menggelengkan kepalanya seperti mainan, mencoba untuk menyangkal fakta bahwa dia ingin melakukan hubungan. Randy melihat bahwa dia telah dengan ringan menutup bibir merah cerinya, dan mendorong kepalanya ke arahnya dengan menjentikkan jarinya. Melihat wajah tampannya, Putri secara naluriah menutup matanya dan mengangkat kepalanya, tapi dia tidak menunggu langkah Randy selanjutnya. Dia perlahan membuka matanya dan melihat Randy menatapnya, tenggelam dalam pikirannya. Orang jahat ini benar-benar jahat. Jika dia tidak menciumnya, mengapa dia melakukan sesuatu yang akan menyebabkan orang lain salah paham? Putri benar-benar penuh kebencian. Kamu benar-benar tidak ingin berhubungan? Setelah menatapnya lama, Randy bertanya lagi. Putri berpikir bahwa jika Randy ingin berkencan dengannya, dia harus mengatakannya secara langsung. Meskipun perilaku ini sangat kekanak-kanakan, dia masih bersedia menemaninya. Tapi memikirkannya dan benar-benar melakukan hal yang sama, Putri masih menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Aku khawatir jika kamu ingin berhubungan dan aku tidak punya waktu untuk menemanimu, aku akan mengecewakanmu. Sekarang aku mendengarmu mengatakan bahwa kamu tidak bersedia, aku merasa nyaman. Setelah melempar kalimat itu,
Randy melepaskannya dan berbalik untuk dengan berwibawa mengganti sepatunya dan memasuki ruang kerja. Dan kemudian, tidak ada yang terjadi setelah itu. Jiwanya pingsan. Bagaimana dia bisa menggertak orang lain seperti ini? Putri benar-benar ingin menerkam dan menggigitnya, dan mengatakan kepadanya untuk tidak menggertak orang lain seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apakah Randy benar-benar pria dengan IQ rendah, atau jika dia hanya berpura-pura memiliki IQ rendah. Terkadang, ketika dia mengatakan sesuatu, itu akan membuat hatinya hangat untuk waktu yang lama. Terkadang, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Guk-guk, Momo tidak menyadarinya untuk waktu yang lama, jadi dia harus membuat suara untuk menarik perhatian. Putri mengguncang kotak hadiah di tangannya, dengan sengaja menggodanya. Ini dibeli oleh Bibi Lily untuk ibu, bukan untuk Momo. Wow, dia mengeluarkan 2 tangisan sedih. Momo, jangan marah. Putri mengusap kepalanya dan berkata seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak. Cepat datang dan temani Momi untuk membuka kadonya sekarang. Lihat apa yang Bibi Lily bawa untuk Momi, oke? Itu adalah paket yang sangat indah. Putri membukanya sambil bertanya, Momo, menurutmu apa yang akan diberikan Bibi kepada ibu? Setelah membuka lapisan demi lapisan, Putri segera terpana. Ternyata kotak kado yang sangat indah itu benar-benar berisi alat-alat untuk melakukan hubungan suami istri. Ketika melihat itu ada rasa yang berbeda. Putri berpikir bahwa Lily telah melupakan masalah itu dan tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan membelinya. Ada juga catatan di dalam kotak, Putri cantik, nikmati kesenangan paling primitif bersama suamimu. Puterj. Suara rendah dan seksi Randy tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuatnya takut. Tangannya gemetar, dan dia hampir menjatuhkan kotak hadiah itu. Dia segera menyembunyikan kotak itu di dadanya dan dengan cemas berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jika Randy melihat bahwa dia memegang kondom, dia pasti akan berpikiran buruk tentangnya. Dia ingin menjalani kehidupan yang baik bersamanya, jadi dia tidak ingin meninggalkan hal yang memalukan di dalam hatinya. Jika kamu ingin menjalin hubungan, katakan saja. Aku akan meluangkan waktu untuk menemanimu. Setelah melempar kalimat itu, Randy berbalik dan kembali ke ruang kerja. Putri tidak pernah ingin melakukan hubungan itu, dan tidak pernah memikirkannya dari awal sampai akhir. Tunggu sebentar. Mengapa sepertinya dia yang ingin sekali melakukan hubungan itu, sementara dia yang pasif? Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dadah.